CPS apa ini? Nah, oke teman-teman, ini ada Yamaha Lexi Aerox NMAX ya. Ini sama aja, satu produk, satu keluhan, satu penyakit. Ini kebetulan ada Yamaha NMAX yang kita tangani, di mana ini motor ini 100 meter mati. Kadang-kadang kalau pas kumat motor ini nyaman teman-teman, tidak ada kendala. Cuman ini kebetulan pas rewel. Nah, yang mau kita bahas di sini bukan masalah penyakitnya teman-teman ya. Karena apa? Motor ini sudah capek sekali keluar masuk bengkel katanya. Kebetulan ini kan yang punya lain kecamatan teman-teman. Jauh sekali dari sini, mungkin sekitar 10 kilo ya. 30 kilo. Nah, dari tempat bengkel saya, kebetulan yang punya motor ini jaraknya sekitar 30 km teman-teman. Lumayan cukup jauh. Karena apa? Sudah capek, merasa bolak-balik dandan terus. Nah, ini untuk pengendara Yamaha ya, Aerox, Lexi, NMAX sama aja. Nah, di saat keluar kode 12 seperti ini, coba kita matikan dulu. Sekarang kita start. Perhatikan. Pas kita start. Nah, oke, untuk keluarga Yamaha ya, apabila ada trouble di sebuah sensor, kode mil di sini pasti melotot terus, teman-teman. Nah, dan disertai angka digital ini. Ini untuk pengendara yang awam sekali ya. Ini jangan sampai salah. Angka-angka yang ada digital di sini, ini semua punya fungsi, punya tujuan, punya notifikasinya masing-masing, teman-teman. Nah, kebetulan di sini keluar angka 12, di mana kode 12 itu adalah sensor CPS untuk keluarga Yamaha ya. Ya, CPS itu crankshaft position sensor, teman-teman. Kalau di Honda itu sensor CKP. Nah, biasanya terjadi seperti ini. Ke bawah ke sini, teman-teman. Oke. Untuk keluhan seperti ini, teman-teman ya. Ini teman-teman harus membedakan. Kode 12 tidak bisa di start dan kode 12 tidak bisa hidup, teman-teman. Kondisi motor ini kita start bisa enteng ya kan, cuman dia tidak mau hidup. Nah, itu kan ada dua faktor, teman-teman. Nah, sekarang kita buka ini, teman-teman. Langkah-langkahnya ini untuk pemula pengendara ya. Perhatikan ke sini. Sebentar. Nah, oke, teman-teman. Kedua soket ini, perhatikan ke sini. Soket besar ini adalah soket pengisian dari spool jalan, teman-teman ya. Ini soket besar ini. Nah, dan soket yang kecil ini adalah ini sensor CKP dari bawah. Kenapa kedua soket ini kalau bermasalah timbulnya satu kode sama-sama 12, teman-teman ya? Karena apa? Kedua sensor ini, kedua soket ini adalah dimana sensor ini berkaitan, teman-teman. Apabila motor teman-teman tidak bisa di start hanya dengan menimbulkan reaksi cetek-cetek ya, itu ditimbulkan karena soket ini memang terbakar atau gosong, teman-teman. Dan kodenya akan sama, muncul 12. Nah, kebetulan di sini startnya itu bagus, enak. Kendalanya tidak mau hidup. Adapun mau hidup 100 meter mati. Nah, biasanya kendalanya ada di sini, teman-teman. Di jalur ini. Nah, dan jalur ini, oke, ke sini. Nah, dan jalur tadi itu CPS itu adanya di magnet sini, teman-teman. Nah, dia sensornya ada di dalam sini. Jadi sekarang kita buka dulu, oke? Nah, oke, teman-teman, ini kita sudah lakukan pembukaan ya. Pembukaan soketnya. Nah, ini untuk teman-teman pengendara ya. Ini maaf aja ya. Biasanya terjadi kode 12 muncul di speedo akibatkan karena soket ini terbakar, teman-teman. Nah, ini untuk meyakinkan ya, memastikan teman-teman terjadi kasus seperti ini, teman-teman fokus di kabel besar ini. Kalau memang kabel besar ini kondisinya gosong atau terbakar, fix penyakitnya dari sini. Nah, sekarang kalau kita cek secara fisik, ini untuk teman-teman ya yang nggak punya alat, nggak punya tester apapun, teman-teman lihat posisinya seperti ini. Ini kondisinya bagus sekali, teman-teman, bersih, bahkan tidak ada tanda-tanda gosongnya sebuah soket, teman-teman ya. Ini sangat aman sekali, kondisinya masih bagus. Nah, sekarang teman-teman lari ke sini. Ini adalah soket di mana sensor CPS ini akan mengeluarkan arus. Oke. Nah, sekarang kita ke samping kanan, kita bongkar ya tempatnya.
Oke, kita bongkar dulu ya. Kalau kita lihat dari fisiknya, perhatian ke sini, ini warna hitam. Nah, ini jangan salah ya, ini hitam karena basah, teman-teman. Dan ini kering. Nah, hitamnya ini, basahnya ini karena apa? Adanya kebocoran di seal karkas ini, teman-teman. Perhatikan. Nah, ini sedikit basah, ya. Nah, ini untuk tipe Yamaha ya, pemicu kerusakan sensor tadi itu adalah terjadinya short kecil dari sini, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu alatnya ini. Nah, ini untuk pengendara Yamaha, Aerox, NMAX, Lexi sama aja, teman-teman ya. Nah, ini sensor ini persamaannya dengan Yamaha, Aerox sama. Nah, coba kita cuci dulu, teman-teman ya, sebentar. Nah, oke teman-teman, kita kupas lagi, bahas lagi ya. Nah, terjadinya rusaknya ini, teman-teman ya, memang karena diakibatkan terjadinya kebocoran di area seal sini. Perhatikan ke sini. Nah, ini kan basah, teman-teman, basah uli. Akhirnya kondisi uli ini merendam sensor tadi. Nah, dengan kondisi seperti ini, perhatikan ke sini. Nah, kondisi sensor ini apabila dalam kondisi terendam, ya kan? Ini sinyal konektivitas yang dihasilkan untuk sensor ini dia kurang sempurna, teman-teman ya. Alhasil menimbulkan kode 12 di speedo. Nah, dan akhirnya ECU atau ECM memutuskan bahwa ada kerusakan di sini. Nah, oke. Nanti kita cuci, kita mau tidak mau kita ganti, teman-teman. Karena untuk alat ini tidak bisa kita akalin. Nah, cuman poin paling pentingnya sebelum kita mengganti alat ini agar tidak terjadi trouble kedua kali, kita selesaikan penyebabnya. Oke? Kita ambil dulu silnya, kita ganti agar apa? Nanti pas kerja mesin ini kering dan tidak membasahi ulang alat ini. Kita lanjutkan nanti ya, kita ganti dulu. Nah, untuk teman-teman ya, mau pelepasan seal tipe Yamaha seperti ini, teman-teman masukkan obeng kecil, putar ke kanan ya, seperti ini kurang lebih. Usahakan berputar. Oke. Nah, seperti ini, putar, tarik ya. Nah, lepas. Karena hasil ini di dalam. Nah, ini bangkeroknya, teman-teman. Nah, perhatikan. Ini basah uli ya. Nah, ini sebelum kita mengganti alat yang rusak tadi, kita selesaikan penyebabnya. Nah, oke, teman-teman perhatikan ke sini ya. Inilah yang mengakibatkan di mana motor ini menimbulkan histori atau sejarah di kode 12, teman-teman. Karena kondisi sensor ini semua terendam dengan uli. Nah, ke sini perhatikan. Ya kan? Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kondisinya parah sekali. Nah, ini teman-teman hati-hati ya. Pengguna Yamaha terjadi di kode 12 itu banyak sekali faktornya. Dari sini yang gosong. Nah, tapi kebetulan kasus sekarang adanya di sini trouble-nya. Karena apa? Sensor tidak kuat membaca, teman-teman.
Nah, dia saat mendapat perintah dari ECU, dia tidak bisa menyampaikan ke sensor yang lainnya. Karena apa? Kondisinya tertumpuk dengan kotoran dan uli, teman-teman. Nah, coba kita bersihkan spoolnya ya. Siapa tahu bisa ditolong. Oke. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya. Ini kita cuci bersih. Kita ganti yang baru. Nah, ini yang lama. Ini pergantian ini bisa diaplikasikan dengan menggunakan punyanya Aerox, teman-teman, sama aja ya. Oke, kita pasang. Nah, oke. Sekarang coba kita tes, teman-teman ya. Nah, sekarang kita ke atas dulu. Kita kunci kontak ya. Kita lihat historinya. Dua, kita kontak 3 kali, 4 kali, 5 kali, teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang coba kita hidupkan. Nah, coba Mas, hidupkan Mas. Oke, teman-teman. Matikan dulu, Mas. Nah, sekarang kita tes, kita cek ke depan. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, secara otomatis histori apa sejarah kerusakan di 12 kode tadi itu akan hilang secara otomatis, teman-teman. Ini untuk keluarga Yamaha ya. Nah, lain cerita dengan Honda. Nah, kalau keluarga Honda, kalau kita reset, historinya akan keluar sendiri, teman-teman. Nah, kalau untuk ini kita cukup kontak 5 kali seperti ini. Perhatikan, 1, 2, 3, 4, 5. Ini akan terreset secara otomatis. Ingat, pengguna Yamaha, perhatikan ini. Oke, start sangat enteng sekali. Nah, sekarang kita ke bawah dulu. Nah, oke. Kurang lebih kasus motor ini seperti ini, teman-teman ya. Dimana tadi ada terjadi trouble pada sensor ini. Nah, dan penyebabnya ini teman-teman harus tahu. Nah, kita jangan asal ganti, teman-teman ya. Karena apa? Tujuan kita demi keawetan alat ini. Nah, penyebabnya tadi usil bocor ini akhirnya merendam ini, teman-teman. Alhasil sensor yang didapatkan dia tidak bisa mengirim sinyal ke ECU, teman-teman ya. Oke, sedikit banyak semoga bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.